Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada sesi kali ini adalah Logical and Algorithmic Thinking. Sesi ini akan dibagi atau diseparasi menjadi 4 submateri. Yang pertama adalah Logical Thinking, dilanjutkan dengan Boolean Logic, Symbolic Thinking, dan yang terakhir adalah Algorithmic Thinking. Khusus untuk video yang ini, kita akan berfokus pada submateri yang pertama, yaitu logical thinking. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep berpikir logis dan peranannya dalam City. Yang kedua, Anda juga diharapkan untuk mampu membedakan antara argumen deduktif dan argumen yang induktif. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi kali ini, antara lain yang pertama berpikir logis tentu saja, kemudian dilanjutkan dengan argumen deduktif dan argumen induktif. Yang terakhir adalah bagaimana sih peranan antara konsep berpikir logis dengan CT atau computational thinking. Mari kita mulai. Kita akan mulai sesi ini dengan subtopik yang pertama berkaitan dengan logic. Jadi berpikir logis itu nggak jauh-jauh dari logika, gitu ya, dari logic, gitu ya, logika. Nah, logic atau logika itu sendiri adalah sebuah isu atau topik yang sangat luas sebenarnya. Kita harus akui itu sebuah topik yang sangat luas dan tidak dapat dicakup dalam satu submateri seperti yang saat ini ya, yang kita bahas. Jadi, karena begitu, maka perlu dibuat sebuah batasan bahwa yang akan kita pelajari di sini, apa itu logic, itu cenderung ringkas dan tidak mendalam ya. Jadi ringkas dan tidak mendalam. Nah, karena tadi ya logic itu sangat luas ya, suatu topik yang sangat luas dan tidak mungkin dicakup pada satu submateri atau bahkan satu materi. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar tentang logic, khusus untuk logic ya itu di lain kesempatan ya. Nah, logic itu sendiri adalah suatu sistem atau suatu cara begitu ya, suatu cara yang digunakan untuk kita bisa membedakan antara sesuatu yang memiliki nilai kebenaran benar dan memiliki nilai kebenaran salah. Di sini bukan perbuatan benar atau perbuatan salah ya, nah, itu kan nilai yang intrinsik ya, tapi ini lebih ke apakah suatu fakta atau suatu premis itu benar atau salah, gitu ya. Premisnya itu masuk akal apa enggak, ya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa mendistinguish apakah suatu argumen itu bisa disimpulkan dengan nilai kebenaran benar atau nilai kebenaran salah? Kita akan apply serangkaian principles. Jadi ada principles-nya, kalau kita apply nanti kita bisa memberikan suatu simpulan apakah suatu argumen itu nilai kebenarannya true, benar, atau nilai kebenarannya false atau salah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat sebuah contoh sederhana ya. Ini contohnya sangat umum, mungkin teman-teman pernah dengar dulu waktu di SMA mungkin, atau mungkin bahkan di SMP kali ya. Nah, ini sebuah contoh yang sangat sederhana sekali tentang Socrates, ya seorang filsuf ya, Socrates. Jadi kita punya dua buah premis ya, dua buah premis. Premis pertama adalah Socrates is a man. Jadi Socrates adalah seorang manusia, ya. Semua manusia mortal. Mortal itu ya bisa mati gitu ya, fana ya. Mortal itu artinya fana atau bisa mati gitu ya. Jadi bisa ditarik kemudian kesimpulan, maka Socrates adalah makhluk yang fana atau adalah makhluk yang bisa mati ya, atau adalah ya sesuatu yang bisa mati gitu ya. Nah, ini adalah sebuah simpulan yang ditarik dari dua premis di atasnya, yang di atas ya. Socrates is a man itu premis satu, lalu premis dua adalah all men are mortal. Jadi ada dua premis ya, kemudian ditarik sebuah simpulan yang tentu berelasi dengan kedua premis ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi
contohnya si Socrates ini very simple dan sangat naif sekali, sangat simple, sangat gampang, mmm, sangat mudah kita kita pahami gitu ya, very simple, naif sekali. Eee, Kasus seperti ini sebenarnya di dunia nyata itu sangat sangat jarang ditemui ya, kasus yang obvious seperti ini, sangat clear seperti itu jarang. Biasanya di real world itu cenderung ada aspek-aspek uncertainty, ada aspek yang membuat simpulan itu menjadi tidak pasti, ya. Kalau ini kan kesimpulannya pasti ya, Socrates is immortal, gitu ya. Jadi, itu sudah pasti, tapi di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari, kita akan lebih cenderung, melihat case-case yang justru, aspek, mmm, certainty-nya itu sangat-sangat kecil. Ya bahkan sampai nggak ada atau unsur probabilistiknya itu sangat tinggi ya, ada kemungkinan-kemungkinan yang apa namanya, yang mengaruhi kira-kira seperti itu. Nah, kadang ya, di situasi yang sangat kompleks ya, di mana kepastian itu tidak bisa diperoleh, yang kita punya hanya probabilistik ya, perkiraan saja, dugaan gitu ya, berdasarkan premis-premis yang ada. Ketika kondisinya seperti itu, sangat penting bagi kita untuk menganalisis premis yang disajikan ya. Jadi dari premis yang disajikan, kita kemudian nanti akan, eee, bisa meng-create suatu konklusi yang punya probabilistik ya, punya probabilitas terjadi atau tidak terjadi. Jadi tidak pasti hitam putih, true atau false, atau, exact ya, satu atau nol, tidak seperti itu, tapi cenderung ke abu-abu ya, tidak hitam putih tapi cenderung ke abu-abu. Nanti kita akan bahas, lebih lanjut ya. Kita kemudian akan membahas mengenai, logical arguments. Jadi logical arguments ini, bisa dibedakan menjadi dua ya, berdasarkan certainty levelnya. Jadi ada arguments yang certainty levelnya certain dan ada yang uncertain ya. Yang certain itu pasti, itu disebut dengan deductive arguments, sementara yang uncertain atau ada aspek probabilistik di sana itu disebut dengan inductive arguments. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang deductive arguments terlebih dahulu. Untuk yang deductive arguments ini arguments yang certainty levelnya certain ya, pasti. Nah, untuk deductive arguments itu diderive, simpulannya ya, diderive atau dihasilkan dari premis-premis yang ada. Jadi dia harus following premises ya. Apa premisnya, maka simpulannya harus align dengan premisnya. Nah, persoalannya adalah hal semacam ini ya, suatu yang deduktif itu sebenarnya jarang ditemui ya di real case. Meskipun jika ada ya, jika ditemukan case seperti ini, maka karena certainty-nya itu pasti ya, certainty levelnya itu certain, maka simpulannya itu sangat kuat ya. Bukan hanya sangat kuat, mungkin tidak terbantahkan ya. Itu untuk yang deduktif. Nah, nanti kalau induktif kebalikan, karena dia ada aspek probabilistik, jadi ada aspek ketidakpastian ya, belum tentu suatu kesimpulan itu kemudian terjadi gitu ya. Nah, kita akan coba lihat contoh yang deduktif terlebih dahulu ya. Kasus, si Socrates tadi itu adalah kasus yang sifatnya deduktif ya, ini sifatnya pasti ya. Contoh misalnya, Socrates is a man ya, Socrates adalah seorang manusia ya, all men are mortal, artinya ya semua manusia itu mortal. Mortal itu fana atau, ya bisa mati gitu ya, bisa gone gitu ya. Maka simpulannya adalah Socrates is immortal. Artinya Socrates adalah suatu objek yang bisa punah, bukan punah ya, bisa mati gitu ya, yang fana ya. Jadi, itu contoh yang deduktif ya, itu sudah sebuah kepastian. Kita tidak mungkin menawar lagi bahwa mungkin si Socrates itu immortal, enggak, ini pasti. Tidak ada kemungkinan lain gitu ya, ini exactly pasti ya. Itu kenapa, deduktif itu ketika kasusnya memang ada, misalnya contoh Socrates ini, simpulannya itu tidak terbantahkan. Ya, kalau di sini simpulannya Socrates is immortal.
Ya artinya ya tidak bisa dipungkiri ya, itu pasti mortal dia. Ya, tidak mungkin dia immortal. Ya. Nah, coba teman-teman cari kasus yang lain atau teman-teman bisa develop kasus yang lain ya berkaitan dengan deduktif. Selanjutnya coba kita diskusikan kasus deduktif yang faulty ya. Faulty itu artinya salah gitu ya, yang faulty. Kasus deduktif itu bisa faulty ketika salah satu dari kedua hal berikut ini terjadi. Jadi ada dua kemungkinan di mana kasus atau argumen yang deduktif itu sebenarnya faulty, salah ya, simpulannya salah. Yang pertama, salah satu dari premis itu sebenarnya maknanya salah atau nilai kebenarannya impossible, kira-kira seperti itu. Misalnya contoh di sini. Missy is a dog. Jadi ada seekor anjing ya, namanya Missy ya. Jadi Missy is a dog. Kemudian premis yang kedua, all dogs are brown. Semua anjing berbulu coklat. Jadi ini warna bulunya ya coklat ya. Nah ini kan sebenarnya tidak mungkin ya. Tidak mungkin semua anjing bulunya coklat. Kemudian simpulannya Missy is brown. Jadi Missy bulunya berwarna coklat. Memang kalau kita pahami, ini deduktifnya benar ya. Deduktifnya itu benar bahwa Missy is brown ya. Si anjing tadinya Missy itu warnanya coklat. Ya benar, cara menarik kesimpulannya benar. Tapi premis yang kedua itu sebenarnya nilai kebenarannya salah ya, nggak make sense ya, nggak benar. Ya, jadi ini contoh ketika kita mengambil simpulan, cara mengambil simpulannya benar, tapi input yang masuk atau premisnya itu salah. Artinya kesimpulan kita ini meskipun cara pengambilannya benar, tapi sebenarnya simpulan yang salah, gitu ya. Jadi ini kasus di mana garbage in, garbage out ya. Jadi inputnya salah ya, outputnya akan salah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kasus yang kedua adalah ketika konklusinya itu tidak align ya, tidak diekstrak dari premises. Tidak pas ya, ekstraksinya tuh nggak pas. Nah, di sini kita ambil sebuah contoh. All tennis balls are round, jadi bulat gitu ya. Lalu premis kedua, the earth is round. Ya benar ya, dua-duanya premisnya benar. Tapi tidak punya relasi sebenarnya mereka berdua ya. Antara tennis ball dengan earth apa relasinya gitu ya? Nggak ada relasinya. Gitu. Sama-sama round, oke. Terus gimana kita merelasikan? Ya nggak bisa ya sebenarnya. Tapi di sini dipaksa dia mengambil sebuah simpulan ya. Simpulannya adalah Earth is a tennis ball, which is incorrect ya. Jadi simpulannya ini maksa banget gitu ya. Jadi nggak pas. Ya meskipun somewhat kalau kita rasa-rasa kayaknya bener gitu ya, tapi sebenarnya salah. Ya kayaknya bener tapi salah gitu ya. Premisnya bener tapi simpulannya jadi salah karena premisnya ini nggak ada hubungannya. Ya nggak ada hubungan adik kakak ya, ayah ibu nggak ada nih ya, jadi premisnya ini harusnya tidak begini ya, harus premis yang lain ya. Kira-kira seperti itu contoh faulty deductive argument ya. Yang berikutnya kita akan membicarakan yang induktif. Nah, tadi deduktif, sekarang induktif. Nah kalau deduktif tadi ya, deduktif certainty levelnya itu certain, pasti ya. Nah kebalikannya kalau yang induktif itu certainty levelnya probabilistik atau uncertain. Ada kemungkinan simpulannya itu salah, ada kemungkinan simpulannya itu salah, atau ada kemungkinan simpulannya itu tidak kejadian gitu ya. Jadi ada aspek yang ada ketidakpastian lah ya. Jadi dalam hidup ini lebih cenderung seperti ini ya. Jadi case yang teman-teman mungkin nanti akan jumpai itu mostly sifatnya probabilistik ya. Nah, jadi tidak ada garansi suatu konklusi itu akan bernilai benar atau akan kejadian ya. Sebaliknya justru malah ada kemungkinan nggak kejadian ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat contohnya mungkin supaya lebih clear ya. Nah, kita perhatikan di sini ada sebuah case ya. Ini ada 1, 2, 3 premises, lalu kita punya sebuah simpulan. Yang pertama adalah sebuah bag ya, apa ya, bag itu apa ya, tas ya. Sebuah tas berisi 99 bola merah.
dan sebuah bola hitam. Jadi 99 merah dan 1 hitam. Artinya ada 100 ya. Totalnya ada 100 bola di dalam tas ya. Kemudian terdapat 100 orang, 100 people, each drew one ball from the bag. Jadi setiap orang tuh ngambil satu ya. Drew itu narik, ngambil ya. Ambil satu bola dari bag tadi yang isinya 100 bola tadi. Lalu Sarah is one of those 100 people. Jadi ada si Sarah ya, salah satu dari 100 orang yang ngambil bola dari bag tadi ya. Maka Sarah mungkin gitu ya, mengambil bola yang merah. Mungkin ya. Mungkin nggak dia nggak ngambil bola merah? Ya mungkin aja. Ya. Tapi dia punya level kepastian juga apa? Dia pasti dapat bola. Tapi bolanya nggak tahu kita nih warna apa. Nah, di sini diberi simpulannya kemungkinan mengambil bola merah. Kenapa digunakan bola merah yang dipakai? Karena bola merah cenderung lebih banyak daripada bola yang hitam. Ya, jadi ini ada aspek probabilitas. Kita tidak bisa memastikan bahwa tidak ada garansi ya bahwa si Sarah ini pasti dapat yang merah. Kita juga nggak bisa memastikan dia pasti dapat yang hitam. Tapi most likely atau sangat mungkin si Sarah ini mendapatkan bola yang warna merah karena 99 merah sementara yang hitam cuman 1 ya. Jadi perbandingannya terlalu jauh sehingga di sini dia mengambil probably drew a red ball. Ya, jadi dia ngambil yang merah. Kira-kira seperti itu. Jadi ingat di sini ada aspek uncertainty, ada ketidakpastian ya, maka ini termasuk yang induktif. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah bag tadi isinya adalah 100 balls. Kemudian 100 people drew dari situ. Salah satu yang ngedrew itu adalah si Sarah. Maka di sini bukan probability lagi, tapi Sarah drew a red ball. Itu pasti. Itu jadi deduktif jadinya, bukan induktif lagi karena sudah pasti dia 100 orang bolanya 100 semua merah ya, dia ngambil salah satu ya pasti dia dapat yang merah, tidak mungkin didapat yang kuning ya, siapa yang masukin. Nah, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa tergambar ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita belajar logical thinking ya, hubungannya apa sih dengan City ya. Ingat bahwa City itu pola berpikir untuk mengenerate suatu solution yang efektif ya, yang menyelesaikan suatu problems dan juga mungkin efisien. Kita lihat juga dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis. Nah, pendekatan-pendekatan sistematis ini bisa terbentuk dengan logical thinking ya, dengan berpikir logis, berpikir berdasarkan fakta. Kita ngambil suatu kesimpulan dengan make sense, kira-kira gitu ya. Nah, nanti kan solusi yang kita develop itu bisa kita execute manually ya, oleh manusia, atau bisa juga diotomasi dengan komputer atau mesin ya, semacam itu. Maka sebenarnya mesin ini kan menjalankan atau mengerjakan apa yang Anda desain ya, atau Anda minta dia lakukan ya, atau reasoning yang Anda miliki, Anda terjemahkan ke bahasanya komputer, kira-kira seperti itu. Maka logical thinking yang benar itu tentu akan menghasilkan solution yang benar, yang ujung-ujungnya adalah komputernya bisa ngejalanin dengan benar. Ya, kalau logical thinkingnya salah atau faulty, yang kayak tadi faulty, maka komputer juga akan mengeksekusi sesuatu yang salah dan hasilnya pun nanti akan salah. Ya, jadi solusi yang di-generate juga akan faulty. Ya, faulty itu artinya ya bisa salah gitu ya, atau kemungkinan salahnya tuh kayak ya nggak pasti banget gitu ya, jadi itu nggak boleh ya. Jadi komputer harus punya certain degree of acceptance ya, bahwa solusi tersebut itu pasti bisa dijalankan dengan benar ya, outputnya itu pasti akan bisa dipredik ya, bisa diduga akan seperti itu. Nah, kalau logical thinkingnya salah, maka faulty banget ya, bisa kemungkinan salahnya itu terlalu tinggi dan akibatnya solusinya tidak bisa dipakai, tidak efektif dan lain sebagainya. Ya, jadi ingat Anda sebagai pemikirnya ya, pemikir atau yang mendevelop reasoningnya itu menjadi tokoh sentral yang bertanggung jawab terhadap kebenaran suatu solusi ya. Nah,
ketika Anda mengembangkan suatu reasoning ya, untuk bisa nantinya menjadi suatu solusi yang bisa dieksekusi oleh mungkin komputer atau mesin atau mungkin manusia ya, Anda harus memastikan bahwa, pada logical, thinking ya, yang pertama adalah, pastikan input yang Anda berikan itu, reliable ya, inputnya benar ya. Jadi jangan sampai misalnya kayak tadi, ada contoh kasus, semua kucing itu, bulunya coklat, itu nggak correct, ya itu incorrect ya. Atau misalnya Anda bikin kayak tadi, eee contoh yang lain yang misalnya, kalau tadi, semua manusia itu mortal itu benar ya. Kalau misalnya Anda bikin sebagian manusia itu mortal, nah itu, incorrect ya. Jadi, pastikan input yang Anda masukkan itu, correct atau premis yang Anda berikan itu correct. Kemudian yang kedua adalah, reasoning-nya juga correct ya. Jadi tadi ada kasus di mana, reasoning-nya, simpulannya itu dipaksain, yaitu kayak kayak bola tenis tadi dengan apa namanya, dengan bumi ya. Karena mereka sama-sama bulat, lalu bumi itu diasosiasikan dengan bola, tenis, which is itu, incorrect ya. Jadi, reasoning-nya salah ya, maka, eee, result-nya juga salah ya. Jadi Anda harus hati-hati. Dan yang ketiga adalah Anda harus, tahu bagaimana cara memahami suatu konklusi ya. Apakah konklusi tersebut bisa Anda pandang sebagai suatu deduktif atau, dipandang sebagai suatu, induktif ya. Ingat bahwa deduktif itu artinya certainty level-nya certain, pasti, sementara induktif itu ada aspek probabilistik atau ada aspek uncertainty yang, menjadikan, yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa putar lagi, di contoh-contoh yang tadi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih clear. Nah, baik, itu untuk, submateri yang ini, kita akan lanjutkan ke submateri yang berikutnya. Terima kasih. Ciao.